Welcome back guys to Bimbel Publication. Kita akan membahas lebih dalam mengenai konsep pembiasan cahaya, khususnya mengenai hukum Snellius guys. Jadi saya akan coba review kembali guys mengenai apa sih pembiasan cahaya itu. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan cahaya. Ya, jadi kalau misalnya punya suatu medium, misalnya aja kaca nih, dari udara ke kaca, maka cahaya ini akan dibelokkan guys. Jadi ini adalah sinar datang. Kemudian kita gambar garis normal, maka cahaya ini akan dibelokkan guys. Jadi kalau misalnya nggak dibelokkan kan gini ya. Nah, tapi dia akan dibelokkan seperti ini guys. Nah, disebut sebagai theta R, disebut sebagai theta I. Nah, ini adalah kasus di mana sinar biasnya mendekati garis normal, berarti si N2 lebih gede guys. Jadi N1, indeks bias medium 1 di atas sini, N2 itu lebih besar guys di N1. Jadi cahayanya melambat, jadi dia belok mendekati garis normal guys. Nah, dan ini berlaku hukum Snellius guys, yaitu N1 dikali sin theta I sama dengan N2 dikali sin theta R guys. Nah, ini adalah konsep mengenai pembiasan cahaya guys. Nah, sekarang apa sih hubungannya sekarang sama kecepatan ya? Kecepatan dari si cahayanya. Kita tahu bahwa di sini kecepatan 1 ke kecepatan 2, dan kasus ini karena dia masuk ke medium lebih rapat, maka dia akan melambat. Berarti T2-nya itu lebih kecil dari T1 guys. Dan dia berlaku hukum Snellius juga, tapi dia berhubungan sama kecepatan. Nah, rumusnya adalah ini guys. N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2 guys. Nah, mirip sama rumus sebelumnya. Dimana ini menghubungkan indeks bias sama kecepatan dari si sinarnya guys. Nah, kita tahu bahwa rumus kecepatan rambat suatu gelombang itu rumusnya adalah N1 lambda 1 kali F1 sama dengan N2 lambda 2 kali F2 guys. Nah, pada proses pembiasan cahaya, oke, sekali lagi, pada proses pembiasan cahaya, itu frekuensi tidak berubah guys. Jadi frekuensi tidak berubah ya. Jadi jumlah getaran per detiknya itu tidak berubah guys ya. Jumlah getaran per detik yang masuk pasti akan sama dengan jumlah getaran per detik keluarnya. Nah, sehingga kita bisa cancel di sini yang F karena sama. Jadi kita juga mendapatkan rumus N1 kali lambda 1 sama dengan N2 kali lambda 2 guys. Nah, ini adalah hubungan lagi untuk menghubungkan panjang gelombang dengan medium perambatan guys. Nah, kembali ke rumus ini, kita bisa tuliskan ulang ya. Kita bisa tuliskan ulang sebagai N2 banding N1 sama dengan sin theta I per sin theta R guys. Nah, N2 per N1 ini disebut sebagai indeks bias relatif, atau saya tuliskan sebagai N21. Ini sebagai lambang aja guys. Kalau saya di soal kan menemukan N21 itu apa? Artinya adalah indeks bias relatif, artinya N2 per N1 sama dengan sin theta I per sin theta R. Jadi kalau saya tuliskan di sini apa sih N21 itu? N21 itu adalah indeks bias medium 2 relatif terhadap medium 1. Nah, ini adalah indeks bias relatif. Nah, jadi ini adalah lanjutan mengenai hukum Snellius guys, yang menghubungkan kecepatan rambat cahaya, frekuensi, panjang gelombang, dan juga pembahasan mengenai indeks bias relatif.